Orang tua saya telah zalim terhadap saya. Bagaimana? Pertama, dia nama Muhammad di subhanallah, nama yang bikin keberkahan. Ya, bahkan dijelaskan kalau kita makan di dalam nampan cari namanya Muhammad. Apa yang dicita-citakan yang mulia mudah-mudahan terkabul semua murid-murid. Amin. Pertama, Al-Habib Habib Hasan Ayatullah, terima kasih banyak udah datang ke tempat rumah dinas Al-Fakir. Bismillah. Terima kasih banyak Habib Alwi. Terima kasih banyak jauh-jauh dari Ciawi datang ke sini. Alhamdulillah berkah. Terima kasih banyak buat asatid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun mengurangi saya. Mohon maaf, saya baru pertama kali ini megang mic soalnya saya mabuk. Dan ada bapak mertua juga, ibu mertua, makasih banyak udah datang jauh-jauh dari Cisolok. Mama juga dari Cianjur Selatan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit, segala penyakit. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disahkan badannya, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Pertama, makasih banyak para asatid dan guru-guru besar kita udah mendoakan putri pertama saya. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan, kelancaran, menjadi putri yang solehah, berbakti kepada orang tua dan agamanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau makanannya sedikit, Ustaz semua. Ya gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya darajati bil jannah fi jiwar nabi wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mulia ummul mahbubah wa wahidah binti Haji Abdurrahman wa Habib Muhammad waliyullah wa kullu ahlul bait al habib Habib Mahdi Syekh Bakar bin Salim bil khusus ila al Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf wa bil khusus ila asatid muallimatil bidati al ashriyah Nurul Iman Islami Boarding School hifdhan jamilan kariman mubarakah warzuqhum rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah wa antusibahum musihatan wa afiyah wa salamah wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Saya nggak panjang lebar. Yang pertama saya ingin mengucapkan jazakallahu khairan katsiran jiddan kepada Ustadz Asatid muallimah yang telah hadir menyempatkan waktu untuk bisa bersilaturahmi dan mendoakan putri pertama Al Ustadz Dimyati binti Haji Sarkodin, yang insya Allah doa ini bukan hanya untuk ananda tercinta beliau, bukan hanya untuk keluarga beliau, tapi juga untuk kita yang hadir pada majelis yang mulia ini. Insya Allah kita semua memiliki anak keturunan yang saleh, wassaleha. Insya Allah menjadi anak keturunan birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tua, dan insya Allah anak-anak menjadi anak-anak yang penerusnya Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memegang bendera kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang putri seperti Sayyidatina Khadijatul Kubra insya Allah wa Aisyah Ridha, dan seperti ummul mukminin daripada istri-istri dan ananda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja, akikah itu bukan hanya soal melepas belenggu anak dari tergadainya beliau sebelum diakikahkan, tapi juga soal memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama muslim muslimat, dan juga mempererat tali silaturahmi kita untuk insya Allah memperpanjang umur dalam sehat wal afiyah, seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang dipersenangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjang umur dalam sehat wal afiat, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi insyaallah kita asatid muallimah makin kuat ukhuwah Islamiyahnya, terutama kita di Pondok Pesantren Al Ashriyah Nurul Iman, dari hidup, dari belia, dari sampai tua, sampai meninggal nanti mengabdikan diri untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita laksanakan setiap hembusan nafas kita hanya untuk mengucap kalimat tauhid Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu saja yang ingin Al-Fakir sampaikan. Jazakallahu khairan katsiran jiddan. Akan disambung oleh Habib Alwi tercinta, saudara Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a 'alaikumul hijab wa ja'alna wa iyyakum min ummati khairal albab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi wa rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Habib Hasan Ibnul Imam Al-Habib Sadat bin Mahdi Syekh Abu Bakar. Kita doakan beliau menjadi penerus abah beliau, senantiasa menyebarkan daripada dakwah panji baginda Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa daripada sahibul bait Ustaz Damiyati, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat, dan dijadikan daripada anak yang diakhirkan menjadi anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula para asatid yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Imam An-Nawawi beliau bahas ada di dalam bab di dalam kitab Al-Adhkar, bagaimana tatkala lahir daripada si anak. Pertama, kata Imam Nawawi, sebagaimana diajarkan oleh baginda Muhammad di dalam kitab Al-Adhkar dijelaskan, pertama anak tersebut harus diadzankan. Ini udah masyhur, diadanin telinga kanan, diiqamahkan telinga kiri. Habis itu apa? Ditahnik. Ya, ini yang jarang. Tahnik ini apa? Tahnik kita bawa sama orang soleh, dimasukkan ludah daripada orang soleh masuk ke dalam si anak. Makanya dulu di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, kakek daripada guru kita, ya, di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim ini padangan an-nadrah minal kutub, ya. Makanya wa dzikril aidarus, kata Al-Habib Abu Bakar Al-Ani, wa dzikril aidarus al-kutub ajla anil qalbi swadali swadiqin. Disebutin nama kutub, Qutbil Irsyad, Imam Haddad, Al-Habib Abu Bakar Ali Dulu, Syekh Abu Bakar bin Salim, disebutin dong, ya. Itu dapat menghilangkan daripada kotoran-kotoran hati. Lalu bagaimana dipandang sama orang soleh? Makanya di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim ada bayi dipandang sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim udah meninggal dunia, nih bayi yang dulunya kecil menjadi ulama besar. Ditanya, ente kenapa kok bisa menjadi ulama besar di zaman sekarang? Apa kata ulama tersebut? Saya cuma satu, dapat pandangan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Pandangan orang soleh, ya. Makanya pandangan seorang soleh itu dapat mengangkat derajat orang tersebut, ya. Makanya kata Imam An-Nawawi kedua tuh ditahnik, tahnik tuh, wah, pakai kurma, pakai madu ataupun yang lain dimasukin tuh, ya. Habis itu apaan? Al-aqqa, ya, akikah. Apa sih disebut akikah ini apa? Karena di dalam hadis kullu gulamin, setiap anak tuh tergadaikan. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Para ulama bahas banyak nih, ya. Apa asal muasal daripada akikah ini? Akikah ini bahasa Arab daripada rambut yang ada di kepala bayi itu tadi. Rambut atas tuh ubun-ubun, namanya akikah, ya, bahasa Arabnya. Ya, makanya dabhul akikah, kambingnya disebut dabhul akikah, ya. Kambing akikah, ya. Nah, akikah tersebut dianjurkan tuh yang namanya rambut dicukur lalu ditimbang, ya, disedekahkan dengan timbangan tersebut, mau emas terserah, mau perak terserah, ya, kepada fakir miskin, ya. Nah, akikah ini apa? Dijelaskan akikah itu sunnahnya 7 hari setelah kelahiran, ya. Begitu pula dinamakan. Nah, akikah ini apa manfaatnya? Ulama berbeda versi, ya. Ada yang menafsirkan yang dimaksud ini, yang mana yang dimaksud rahina tergadaikan ini adalah anak tersebut nggak bakalan bisa memberikan syafaat kepada orang tua tersebut, ya. Ini ada yang mengatakan seperti itu, ada yang berpendapat seperti itu, ya. Makanya kullu gulamin, setiap anak itu tergadaikan. Maksudnya tergadaikan apaan? Tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kecuali orang tua setelah mengakikahkan anak tersebut. Terus yang kedua, ada yang mengatakan bahwasannya akikah ini manfaatnya apa? Manfaatnya menghilangkan anil ada, menghilangkan gangguan, ya. Ada gangguan yang disebut gangguan penyakit daripada penyakit bayi, bawaan lahir, ya. Ada yang bilang bawaan lahir. Ada yang kedua mengatakan terhindar daripada Ummu Subyan, ya. Ummu Subyan ini jin yang senantiasa ganggu anak kecil, ya. Makanya dianjurkan untuk akikah. Dan termasuk hak seorang anak udah diakikahkan, dinamakan dengan nama yang bagus,
karena nama adalah doa ya. Jadi itu aja yang saya dapat dari kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Jadi anak tersebut jangan sampai nanti menghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, datang anak tersebut datang kepada Khalifatul Rasulullah Sayyidina Umar. Wahai Khalifatul Rasulullah, nih orang tua saya zalim terhadap saya. Nah, gimana kata dia? Kata Khalifah Rasulullah Sayyidina Umar, gimana orang tua bisa zalim terhadap anaknya? Lalu dijawab oleh anak tersebut, "Naam, benar. Orang tua saya telah zalim terhadap saya. Bagaimana?" Pertama, dia mencari istrinya, mencari calon daripada ibu saya, bukan daripada orang yang benar. Ini udah zalim. Yang kedua, tidak menamakan dengan nama yang baik ya. Makanya nama adalah doa, namain yang bagus. Makanya dijelasin di dalam kitab Al-Adhkar itu nama yang paling bagus yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Abdullah, Abdurrahman dan yang lainnya ya. Yang lebih, makanya Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf tuh pernah bilang, kalau kita punya anak laki jangan sampai ada dalam anak kita tuh namanya Muhammad ya. Karena nama Muhammad di subhanallah, nama yang bikin keberkahan ya. Bahkan dijelaskan kalau kita makan ya di dalam nampan, cari namanya Muhammad supaya berkah tuh nampan ya. Supaya berkah, apalagi di dalam rumah kita ada nama Muhammad, insya Allah dapat keberkahan. Semoga anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Terkhusus kita doakan daripada anak Ustadz Demiati, kita doakan jadikan anak yang soleha, yang dapat berbakti kepada orang tuanya, yang dapat berbakti terhadap agama, yang dibanggakan oleh baginda Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hada minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.